Shalom, berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya setiap Bapak Ibu yang sedang memang mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan, bersekutu bersama-sama, kita benar-benar dapat membawa hati kita di hadapan Allah dan melihat hidup yang sedang berlangsung ini di dalam kacamata iman kita, dan kita senantiasa membawa hati kita di hadapan Tuhan dalam sikap yang benar-benar merindukan supaya pimpinannya semata-mata yang mengarahkan, menuntun setiap langkah-langkah kita. Itu sebabnya pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Saya mengajak kita sama-sama berdoa. Bapa yang sangat baik, yang telah memelihara kami dalam sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Ada banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kami, baik itu bersifat secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara, bahkan di tengah-tengah kehidupan daripada dunia yang sedang mengalami akan pandemi COVID-19 hari-hari ini, dan mengakibatkan banyak hal dalam lini kehidupan, dalam seluruh kehidupan umat manusia yang mempengaruhi kami pun pada saat ini Tuhan. Itu sebabnya biarlah Engkau menuntun kami dalam segala kebenaran-Mu, sehingga melalui kebenaran-Mu lah Ia akan membawa kami serta mengerti, memahami, dan kami boleh berdiri kuat di hadapan Allah yang hidup, yang akan senantiasa meminta pertanggungan jawab daripada setiap kami, untuk kami boleh membawa diri kami hidup benar dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini dan kesempatan ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama pada kesempatan ini kita akan merenungkan beberapa ayat firman Tuhan. Kiranya setiap kita benar-benar mempersiapkan diri, kita benar-benar membawa diri kita untuk siap, ready, untuk memang kita menjadi orang-orang yang rindu dan haus di dalam kebenarannya, dan mempertaruhkan hidup ini senantiasa di hadapan Tuhan, supaya hidup yang kita jalani bukanlah sekedar survive, tidak sekedar bertahan hidup atau menjalani hari-hari waktu yang Tuhan beri, tetapi benar-benar bagaimana kita membawa diri kita di hadapan Allah dan menyaksikan bagaimana Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki kita. Dan biarlah melalui perenungan kita bersama-sama melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, kita sungguh-sungguh dapat digugah dan menjadi terang benderang. Kita melihat hari-hari di depan kita di dalam pengharapan, di dalam iman, di dalam kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Haleluya. Bahwa kita berada saat ini di dalam zaman yang benar-benar memang mempersiapkan kita untuk masuk dalam kerajaan kekal. Jadi saat ini, waktu ini, hari ini, dan hari-hari yang telah lalu dan yang di depan adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam kerajaan kekal. Dan ini merupakan sebuah persiapan yang panjang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya persiapan tentunya ada banyak hal yang akan kita alami dan jumpai, bahkan hal-hal yang di luar daripada dugaan kita. Tetapi ketika kita senantiasa membawa hati dan pikiran kita, segenap hidup kita, bahwa memang ini merupakan sebuah masa persiapan, sehingga kita akan terus memilih untuk melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh memang tertuju dan terarah, memiliki tujuan, sesuatu yang memiliki arah, yaitu kekekalan dalam seluruh hidup kita. Itu sebabnya masa-masa ini, zaman ini adalah masa persiapan bagi kita untuk masuk dalam kerajaan kekal. Nah, kita berada pada zaman akhir. Ada yang mengatakan akhir zaman. Kita jangan dikacaukan atau jangan dibuat bingung dengan akhir zaman atau zaman akhir.
sekedar untuk memberikan sebuah pengertian bagi kita bahwa zaman akhir itu bicara soal masa yang sekarang ini, yang sedang berlangsung. Tapi kalau kita membicarakan mengenai akhir zaman itu mengacu kepada saat di mana Kristus datang pada kali yang kedua, atau yang disebut dengan kiamat, hari kiamat, hari daripada berakhirnya seluruh zaman ini dengan datangnya Kristus pada kali yang kedua di tengah-tengah kehidupan umat manusia sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai bersama-sama membaca firman Tuhan berkaitan dengan keadaan daripada kehidupan kita pada masa sekarang ini, di mana memang kita mempersiapkan diri kita benar-benar masuk di dalam sebagaimana yang Alkitab tuliskan. Kita membawa diri kita sebagaimana yang Alkitab juga sudah tulis, dan keadaannya itu jelas tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya Alkitab menjadi satu-satunya daripada dasar daripada iman kita boleh tumbuh, pengharapan kita labuhkan kepada apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Allah katakan, sehingga melalui firman Allah inilah iman kita terus dibangun dari hari ke hari. Berkaitan dengan kehidupan umat manusia pada zaman akhir, ada 3 hal yang akan terjadi. Ada 3 hal yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Yang pertama adalah kebejatan moral. Kebejatan moral, yaitu sebuah atau suatu kehidupan umat manusia di mana moralitasnya semakin terdegradasi atau menurun. Norma-norma moralitas daripada umat manusia semakin hari semakin tergerus, semakin turun, dan pada akhirnya kebejatan itu sendiri memuncak hingga tampilnya satu pribadi yang keji yang kita kenal dengan antikristus, hingga tibanya satu pribadi kelak yang akan menyatakan dirinya sebagai pemimpin tunggal yang akan mengendalikan seluruh sistem daripada kehidupan dunia ini, di mana Allah membolehkan, Tuhan mengizinkan daripada pribadi itu boleh berkuasa di tengah-tengah dunia ini dengan satu maksud kelak, bahwa memang semua yang dianggap oleh dunia ini sebagai yang paling berkuasa kelak akan dibinasakan, kelak akan memiliki kekalahan, kelak akan dikalahkan oleh Kristus sebagai sang pahlawan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa zaman sekarang ini akan ditandai dengan kebejatan moral yang akan semakin menurun. Satu kehidupan moralitas di mana manusia tidak lagi melihat Allah sebagai pusat daripada hidup ini. Kita akan melihat bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah, kita melihat di sini bahwa apa yang dituliskan oleh Alkitab benar-benar nanti akan terjadi, bahwa zaman akhir ini
Ya, zaman akhir ini akan ditandai dengan kebejatan moral yang semakin meningkat. Nah, yang kedua, keadaan zaman manusia pada saat ini atau pada zaman akhir ini, yaitu akan tampilnya pengajar sesat atau nabi-nabi palsu. Jangan terkejut kalau hari-hari ini kita akan disuguhkan dengan pengajaran-pengajaran yang membawa kita bukanlah semakin mengagungkan Tuhan, meninggikan Allah, di mana totalitas daripada diri kita ini dibawa masuk kepada Allah, tetapi nanti pengajaran-pengajaran yang akan membawa kita di mana menjadikan diri kita inilah sebagai sentral daripada hidup itu sendiri. Manusia akan menyembah dirinya sendiri. Manusia akan membawa dirinya untuk terus-menerus dipuaskan, di mana Allah lah bukan menjadi yang utama, tetapi Allah hanya sebagai penjawab. Allah sebagai jawaban atas seluruh apa yang dia inginkan. Dia menjadikan Allah sebagai pusat daripada penjawab, pusat solusi daripada seluruh kebutuhan dan mau daripada dirinya. Kita harus berhati-hati membedakan, memilah manakah yang benar-benar menjadikan Allah itu sebagai Allah, Tuhan sebagai Tuhan. Jadi bukan Allah sebagai alamat daripada doa-doa kita semata-mata hanya untuk kepuasan diri kita, tetapi benar-benar membawa diri kita sungguh-sungguh tunduk kepada apa yang Allah katakan, secara total membawa diri kita tunduk, taat dan patuh kepada apa yang Allah katakan. Itu sebabnya setiap kita dipanggil untuk sungguh-sungguh membawa diri kita semakin dalam dan semakin memurnikan apa yang kita hidupi sesuai dengan ajaran-ajaran yang sehat. Karena pada zaman akhir itu akan muncul nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang akan mengajarkan kepada kita hal-hal yang memang membuat kita itu senang, membuat kita itu gembira, membuat kita itu begitu sungguh-sungguh dijawab setiap apa yang kita mau. Berhati-hatilah akan pengajar-pengajar yang demikian. Nah, kita akan melihat ayat-ayatnya itu di dalam Matius pasal 24 ayat 23 dan 24. Matius 24 ayat 23 dan 24. Dikatakan demikian. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu, mereka akan mengajar dan mengadakan hal-hal yang sifatnya supranatural dan memikat banyak orang, di mana memang hal-hal itu sangat memiliki daya pikat yang luar biasa, memiliki daya tarik, daya magnetik daripada kebanyakan orang, dan orang-orang akan berbondong-bondong mengikutinya. Alkitab berkata, jalan yang menuju kebinasaan itu banyak orang yang melaluinya, sebab lebarlah menuju jalan itu. Jalan itu tidak sulit, jalan itu tidak sempit. Jalan itu membuat kita itu begitu nyaman, membuat kita itu tidak memiliki banyak tantangan dan rintangan, membuat kita itu mengalami banyak hal yang membuat kita itu menjadi begitu senang, excited. Karena memang hal-hal itu membuat kita itu cocok dengan natur diri yang berdosa di dalam diri kita yang tinggal di dalam daging ini. Itu sebabnya bersama-sama kita membawa diri kita di dalam sikap diri, sikap hati yang sungguh-sungguh berpadanan,
sungguh-sungguh berpadana dengan firman Allah dan berhati-hati dalam menyikapi segala hal yang terjadi ini. Nah, akan tampil pengajar-pengajar sesat dengan munculnya media sosial, dengan bertebarannya informasi yang mudah untuk diakses di zaman ini, membuat kita mau tidak mau sebagai gereja Tuhan harus benar-benar menfilter, harus benar-benar menyaring setiap apa yang kita dengar. Apakah semata-mata memang menyenangkan diri kita, ataukah memang menuntun kita untuk menyenangkan Allah itu sendiri. Ini bukan berarti bahwa kita lalu mencari-cari kesulitan diri, mencari-cari akan kesulitan hidup. Bukan itu maksudnya, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi artinya bagaimana daripada arah daripada ajaran-ajaran itu, apakah membawa kita semakin memuliakan Allah dan mengenal Allah yang sejati, ataukah hanya untuk demi memuaskan telinga kita, ya, memuaskan telinga kita. Memuaskan di sini itu tidak semata-mata melulu daging, tidak semata-mata kesenangan-kesenangan saja, tetapi bisa jadi memang rasa keingintahuan kita, rasa kepo kita yang dipuaskan. Ketika kita baca Alkitab, mereka yang suka menekankan bagian-bagian ayat yang sebenarnya ayat itu implisit. Implisit itu artinya itu tidak terang benderang, tapi mencoba untuk diterang-terangkan gitu loh. Mencoba untuk diterang-terangkan, sementara ayat-ayat yang sudah terang benderang itu dia kesampingkan. Dia mengenyampingkan ayat-ayat yang sudah begitu jelas. Lalu kemudian ingin menjelaskan yang ayat itu bersifat tadi itu implisit, sesuatu yang sifatnya itu belum terlalu terang. Dia membutuhkan topangan daripada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan yang lebih terang benderang. Ketika menerangkan hal-hal yang implisit tadi itu, menimbulkan sebuah ajaran yang baru dan terus menekankan hal-hal itu. Padahal itu sangat tidak primer, tidak pokok. Misalnya menekankan mengenai nama Allah. Apa signifikansinya? Artinya itu apa kepentingannya yang pokok? Nama Allah dipersoalkan. Ya, itu tidak terlalu penting dalam kehidupan beriman kita. Alamat kita jelas kepada Allah Abraham, Ishak dan Israel. Kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kepada Allah itulah kita membaktikan diri kita, yang telah datang menyatakan dirinya di dalam Kristus yang menjadi daging untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya ajaran-ajaran yang kelak akan muncul semakin hari semakin membawa kita, kalau kita tidak berhati-hati, kita akan mengikutinya hanya karena apa? Oh, kepuasan, kebutuhan kognitif, ingin tahunya kita, keingintahuannya kita itu dipuaskan. Padahal yang dia sampaikan itu tidak benar, tidak selalu benar. Ada bagian-bagian yang kelihatannya benar, tapi ada bagian tertentu membuat kita itu bisa terjebak di dalamnya. Itu sebabnya mari kita membicarakan, kita merenungkan hal-hal yang memang sudah jelas Alkitab sudah tuliskan. Nah, bahwa pengajar-pengajar sesat itu akan muncul. Tesalonika 2 ayat 1. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat 12 dikatakan demikian. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang
kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Tesalonika mengenai kedurhakaan yang akan datang, yaitu mengenai keadaan pada akhir zaman di mana jemaat Tuhan tidak luput daripada untuk menghadapi akan kenyataan itu, yaitu nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang akan menyatakan dan mengadakan mujizat-mujizat palsu, ajaran-ajaran yang palsu, sehingga kalau mungkin dia akan menyesatkan orang yang dipilih sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa memang kita harus sungguh-sungguh selalu membawa diri kita kepada firman Allah. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa jikalau ingin mendengar firman Allah secara audible, kalau ingin mendengar suara Tuhan secara langsung, secara audio dengan telinga, maka bacalah Alkitab dengan bersuara. Bacalah Alkitab dengan bersuara kalau engkau ingin mendengarkan suara Tuhan itu secara audible. Karena memang ini adalah firman Allah. Itu sebabnya kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan di sini ini sebagai dasar daripada kita memahami, sebagai dasar daripada iman kita itu boleh tumbuh di sana. Jadi bukan daripada penjelasan-penjelasan yang tidak memiliki dasar sama sekali. Nah, mari kita melihat di sini 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Dikatakan demikian. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 18 ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Dalam perspektif daripada Yohanes di sini, bahwa antikris yang dimaksudkan bukanlah satu pribadi kelak yang nanti sebagai penguasa yang sudah begitu bejat dan satu orang, satu pribadi, bukan, tetapi berkaitan dengan memang banyaknya antikris yang lain, yang kecil-kecil ini. Mereka akan mengajarkan, mereka akan membawa iman orang percaya ini keluar daripada kebenaran yang sejati. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Kita tidak hanya berkutat pada masalah-masalah kehidupan hari-hari kita, tapi kita sudah harus mulai mewaspadai diri kita dan mencurahkan perhatian kita kepada situasi-situasi yang memungkinkan kita dapat masuk di dalamnya. Dan secara tidak sadar kita bisa terjerat, kita bisa terperangkap kepada hal-hal itu tanpa kita ketahui. Namanya jerat, namanya perangkap. Itu akan datang secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh orang yang terperangkap di dalamnya. Nah, itu adalah yang kedua ya, yang akan terjadi di zaman akhir. Yang pertama tadi itu adalah kebejatan moral yang semakin meningkat, semakin bejat. Lalu kemudian itu adalah kian tampilnya pengajar sesat atau nabi-nabi palsu yang akan muncul di zaman akhir ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah aniaya atau kesukaran besar yang akan dialami orang percaya. Ini kelihatannya menakutkan. Ini kelihatannya sesuatu yang membuat jiwa kita tergoncang. Dan kita tidak ingin membaca ayat-ayat seperti ini. Tetapi mau tidak mau,
Kita harus mempersiapkan mental kita sebagai orang-orang percaya. Mental kita adalah mental sikap hati yang benar-benar kuat dan siap sedia untuk segala waktu. Entahkah itu memang kita akan berada pada zaman yaitu akhir zaman, ataukah memang kita tidak dibawa masuk ke sana. Artinya itu memang kesukaran yang bukan seperti, memang sekarang ini sudah ada kesukaran-kesukaran dialami oleh anak-anak Tuhan. Memang aniaya-aniaya itu sejak zaman dulu sudah ada. Tetapi ini berkaitan dengan zaman akhir, di mana memang aniaya itu semakin meningkat, dan aniayanya tidak seperti yang pernah terjadi di zaman dulu. Ya, kita akan baca ayatnya di dalam Matius pasal 24 ayat 9. Matius 24 ayat Matius pasal 24 ayat 9. Dikatakan demikian. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Lalu kemudian ayat 21 dan 22 dari pasal yang sama. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tentunya tidak dapat menghindarkan daripada ayat-ayat ini yang sudah terang benderang dituliskan oleh Alkitab. Tidak perlu ditafsirkan lagi. Memang siksaan secara fisik. Ini bukan hal yang sifatnya hanya non-fisik. Sesuatu yang sifatnya itu hanya kata-kata yang melukai kita, yang menyakiti hati kita. Tidak. Tapi di sini benar-benar secara jasmani akan dialami orang-orang yang memang ditentukan akan mengalami hal itu. Itu tidak bisa. Mau tidak mau kita akan diperhadapkan dengan situasi itu, kalau memang kita berada di dalam zaman itu. Itu sebabnya, karena memang kita tidak tahu, karena memang kita tidak mengetahui apakah kita berada pada zaman akhir, dalam arti memang mendekat hari-hari kedatangan daripada Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Dan saat ini masih belum apa-apa yang dialami oleh umat Tuhan saat ini, belum bersifat menyeluruh. Memang ada negara tertentu atau daerah tertentu yang mengalami aniaya yang cukup hebat daripada orang-orang lain yang memang membenci akan Kristus. Tetapi itu belumlah apa-apa dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh kita berkaitan dengan masa-masa yang sukar itu. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 10, di sana juga kita akan menjumpai hal-hal yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab berkaitan memang dengan keadaan daripada akhir zaman ini. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Gambaran simbol di sini saja itu sudah mengerikan, Bapak Ibu. Alkitab tidak menunjukkan simbol-simbol yang kelihatannya itu membuat kita itu senang. Justru di sini simbolnya itu adalah simbol yang memang mengerikan, sesuatu yang memang tidak disukai oleh kita. Tapi inilah yang Alkitab katakan. Lalu kemudian, maka tampaklah kepadaku satu daripada kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran. Sesuatu yang hebat, dalam tanda kutip, sesuatu yang menakjubkan. Ternyata binatang itu, yaitu si pendurhaka di sini, dia mengalami sesuatu yang supranatural. Dia terluka tapi kemudian dia menjadi sembuh. Lalu mengikut binatang itu, ya. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Jadi seluruh dunia mengikuti binatang itu.
Di sini kita melihat bahwa nanti akan terjadi bahwa seluruh dunia akan berbondong-bondong mengikuti sistem ajaran falsafah yang diajarkan olehnya. Dan kita harus mewaspadai diri kita. Dan mereka menyembah naga itu. Menyembah di sini itu tidak harus selalu kita berlutut di hadapannya dan kita menyembah seperti yang dilakukan oleh orang-orang di kuil atau di tempat sesembahan yang berupa patung. No, tapi ini berkaitan dengan bagaimana arah hidup, tujuan hidup daripada orang-orang yang memang kelihatannya beribadah tapi sebenarnya jauh daripada Allah. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Berarti dia memiliki kuasa dan kuasanya dia berikan kepada orang-orang yang mau mengikuti dia. Jadi orang-orang yang memiliki akses, memiliki kemampuan yang diberikan oleh binatang ini adalah orang-orang yang memang pada akhirnya memiliki dunia ini dalam tanda kutip. Mereka orang yang memiliki dunia ini. Mari Bapak Ibu kita akan merenungkan bersama-sama senantiasa apa yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab ini supaya mencegah kita untuk tidak terjebak kepada situasi itu. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Wow. Ternyata dia diperbolehkan, diberikan kuasa, diberikan kewenangan untuk bahkan menghujat bukan cuman gerejanya, kemahnya di dunia ini. Bukan hanya gerejanya yang dihina, bukan hanya yang di dunia ini yang dihina, tetapi yang di sorga pun. Yang di sorga pun akan dihinanya, dihujat oleh dia. Lalu kemudian ayat 6, lalu ia membuka mulutnya dan untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kalau kita membaca ayat ini, jangan berhenti pada perasaan ngeri. Justru dengan perasaan ngeri itu, ya, perasaan ngeri yang kudus ini menuntun kita untuk hidup benar. Menuntun kita untuk memang mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita. Ya. Sungguh-sungguh memang kita mempersiapkan diri kita. Apa yang kita alami hari ini belumlah apa-apa ketika kita harus berjumpa dengan kehidupan yang di depan kita. Dia akan semakin sulit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka di dalam pasal yang sama tadi itu ayat 15 dan 17. Dikatakan demikian. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga. Wow. Diberikan kuasa memberikan nyawa. Patung diberikannya nyawa sehingga patung itu dapat berbicara. Ini sebuah peristiwa yang supranatural, bukan? Mencengangkan. Kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya.
dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Kita tidak secara spesifik akan membahas mengenai antikris di sini ya. Tapi kita akan berbicara bagaimana memang kuasa yang dimiliki oleh daripada binatang ini yang disebutkan di dalam kitab Wahyu ini diberikan kepadanya, dan dia memiliki kemampuan, memiliki kuasa. Bahkan dikatakan di sini tuh menguasai orang yang miskin dan yang kaya. Ya, besar atau kecil, merdeka atau hamba. Sehingga diberikan tanda itu, sehingga setiap orang yang tidak memiliki tanda itu, dia akan mengalami kesulitan. Jikalau kita tidak siap dengan hal itu, lalu pada akhirnya kita mengikuti tanda itu karena memang ketidaksiapan kita. Ini bukan persoalan pintar dan tidak pintar. Bukan. Ini persoalan hati. Ini persoalan sikap hati. Persoalan sikap hati yang sungguh-sungguh mau hidup benar di hadapan Tuhan, yang harus kita persiapkan hari ini. Itu sebabnya hal-hal ini akan mendorong kita semakin hari semakin benar-benar membawa diri kita hidup yang dituntun oleh firman-Nya. Nah, menghadapi zaman yang demikian, maka gereja Tuhan harus siap menghadapi semua itu, bukan? Kebejatan moral akan semakin meningkat. Tampilnya pengajar-pengajar sesat atau nabi-nabi palsu yang akan mengajarkan, yang disertai dengan tanda-tanda yang heran. Lalu kemudian itu datangnya aniaya besar. Menghadapi ketiga hal ini, tentunya gereja Tuhan dituntut sungguh-sungguh harus siap. Tidak menjadi gereja yang mentalnya itu mental kerupuk, mental yang cengeng, mental yang sungguh-sungguh dewasa dan matang, yang berani dan bersikap tangguh menghadapi segala sesuatunya di dalam sikap hatinya yang sungguh-sungguh mau hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, menjaga dirinya. Nah, karena hal-hal yang sudah disebutkan di atas tadi itu, yang sudah dijelaskan tadi itu di atas, tentunya kita memerlukan yang namanya ketekunan. Kita memerlukan beberapa hal di sini yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita memerlukan ketekunan iman pada Kristus dan firman-Nya. Kita memerlukan ketekunan iman pada Kristus dan firman-Nya. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan kamu. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Tuhan akan mencari iman kelak pada waktu dia datang pada kali yang kedua. Iman kita bertekun, iman yang bertekun. Jadi ketekunan iman pada Kristus dan firman-Nya. Wahyu pasal 13 ayat 10b. Wahyu pasal 13 ayat 10b. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Lalu kemudian pasal 14 ayat 9 sampai 12. Dan seorang malaikat lain pasal 14 ya. Iya, ayat 9 sampai 12. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum daripada anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tandanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi sekali lagi, iman, ketekunan iman kita untuk percaya kepada Kristus dan firman-Nya. Lalu kemudian Ibrani 10 ayat 23. Ibrani pasal 10 ayat 23. Dikatakan demikian.
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi diperlukan di sini ketekunan. Setiap kita bertekun di dalam iman kita kepada Kristus dan firman-Nya. Lalu kemudian yang perlu kita bangun dalam diri kita ini, ya, dalam masa-masa persiapan ini adalah tidak serupa dengan dunia. Kita buka sama-sama dalam Roma pasal 12 ayat 2. Ini ayat yang cukup terkenal. Roma 12 ayatnya yang kedua. Dikatakan demikian. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu kemudian 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke 12a, ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan atau hari Allah. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi suci dan saleh, kita benar-benar membangun diri kita. Itu yang dikehendaki Allah. Kita harus tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kita harus benar-benar menyucikan diri kita, menguduskan diri kita. Lalu kemudian Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Lukas pasal 21 ayat 34. Dikatakan demikian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Di sini kita melihat bahwa memang kita dipanggil untuk hidup tidak serupa dengan dunia ini. Bagaimana kita menjaga diri kita di tengah-tengah zaman, di mana zaman ini akan merayakan apa yang menjadi nafsu keinginannya. Dia akan merayakan yang memang dirayakan oleh dunia hari ini, dan akan semakin memuncak. Apa yang dirayakan oleh dunia ini? Ya, merayakan kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan atas dipuaskannya seluruh keinginan-keinginan yang berkaitan dengan keinginan dosa yang ada dalam dirinya. Dosa itu akan selalu dipercantik. Dosa itu akan selalu dipoles sehingga tidak kelihatan lagi sebagai dosa. Tidak kelihatan lagi sebagai sebuah kesalahan yang besar di hadapan Allah. Tidak dilihat lagi sebagai sebuah skandal. Tetapi akan sedemikian rupa dibuat berdasarkan alasan-alasannya, dirasionalisasi sedemikian rupa hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan daripada dosa itu sendiri yang ada di dalam daging, yang ada di dalam diri manusia, menuntut untuk dipuaskan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, langkah berikutnya yang harus kita bangun dalam diri kita, ya, menghadapi akan apa yang akan terjadi kelak, yaitu kita terus memberitakan firman dan melayani Tuhan. Kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh berhenti dan puas ketika kita sudah melakukan sesuatu lalu kemudian kita berhenti. Kalau kita berhenti, itu merupakan kesempatan bagi iblis untuk menjebak kita, membuat kita menjadi lemah. Justru kita harus terus-menerus untuk apa?
melayani, memberitakan firman. Pada saat yang sama kita sedang menguatkan diri kita, mengingatkan diri kita ketika kita terus menerus dan tidak pernah bosan-bosan dan jemu-jemu untuk melakukan, melayani dan bertekun di dalam memberitakan akan kebenaran firman-Nya. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat itu tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi hamba-hamba yang dipilihnya, orang-orang yang dipanggil dan dipilihnya untuk berbagian, untuk memberitakan firman dan melayani pekerjaannya. Setiap kita, orang-orang percaya, ketika kita tidak lagi mengindahkan akan pekerjaan kita. Pekerjaan kita bukankah untuk melakukan kehendak Bapa di sorga? Pekerjaanku ialah melakukan pekerjaan Bapa di sorga. Jikalau dia tidak melakukan lagi pekerjaan Bapa di sorga, yang dilakukan adalah pekerjaannya sendiri, hari itu akan tiba, saat itu akan tiba, di mana kita akan terkejut karena sudah terjerat di dalam sebuah situasi yang memang membuat kita terlena, membuat kita terbuai dengan situasi itu. Itu sebabnya mari lakukanlah kembali. Jikalau engkau sudah mulai jauh daripada Tuhan, daripada pekerjaannya, kau tidak memikirkan lagi bagaimana sebenarnya pekerjaan Tuhan ini harus dipikul bersama-sama. Ketika Tuhan itu datang, sang empunya daripada pekerjaan itu datang, ketika didapatinya, oh Tuhan masih lama kok nggak datang-datang, nantilah waktu-waktu yang akan datang, ada saatnya, bukan sekarang. Sekarang mah saatnya untuk saya melakukan dulu apa yang menjadi bagianku yang saya ingini. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Hari Tuhan itu bisa dua hal. Memang hari kiamat, tapi bisa juga hari kematian. Itu kiamat bagi kita. Bisa jadi, dan kita tidak pernah tahu kapan seseorang itu memiliki berjumpa dengan hari Tuhan dalam dirinya. Itu sebabnya menyadari bahwa memang semuanya itu begitu rahasia, berarti kita mempersiapkan diri kita untuk hal-hal yang memang seharusnya kita hidupi. Lalu kemudian yang harus kita lakukan waktu demi waktu adalah Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36 tadi itu yang kita sudah baca, yaitu berdoa dan berjaga-jaga atau intim dengan Tuhan. Lukas 21 tadi ya, ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berarti kita perlu terus-menerus berjaga-jaga sambil berdoa, mewaspadai diri kapan dan kapan Tuhan akan datang. Ketika kita mendengarkan firman ini, mungkin ini tidak menyenangkan bagi daging kita, tetapi inilah kebenaran yang harus kita perdengarkan kepada daging ini, kepada diri kita, di mana di dalam diri kita ada sesuatu kuasa, ada sebuah kekuatan yang berusaha untuk melerai kita daripada Allah, berusaha menjauhkan kita daripada Allah. Ketika kita mendengarkan firman ini, baiklah kita sungguh-sungguh sadar dan membawa kembali hati kita tertuju kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Bapa yang maha baik, yang mengajari kami dan memberi kami kesempatan mendengar firman-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, hati dan roh kami, jiwa kami, raga kami, seluruh hidup kami bawa kepada Engkau. Tawan kami Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi pribadi yang Engkau dapati. Saat kapanpun kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kami kalau diizinkan masuk pada zaman di mana kesukaran yang besar itu datang menimpa kami, Engkau dapati kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bertekun dan siap sedia. Terima kasih Tuhan, kuatkan hati dan iman kami, supaya kami mengarahkan hati kami kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau Allah yang maha baik, yang akan memelihara, mencukupkan kebutuhan kami. Sehingga kami tidak hanya saja memikirkan berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kami, tetapi kami mengarahkan kepada Engkau. Dan pada hakikatnya Engkau akan mencukupkan, memberikan bagian kami yang memang pantas untuk kami terima. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaran. Berharga di mata-Mu Tuhan, kehidupan